Selamat datang di video implementasi pertama struktur data ini. Di video ini, kita akan berkenalan dengan bahasa pemrograman C++. Lalu kita juga akan menggunakan aplikasi IDE untuk menulis kode C++-nya. Jadi jika kalian belum memiliki IDE ini, maka kalian dapat mendownloadnya terlebih dahulu di link yang telah kami sediakan di bawah video ini. Jika kalian telah memilikinya, maka langsung saja kita buka kode bloknya. Pertama-tama mari kita buat project dengan cara meng-create new project di sini. Atau lihat lewat sini, file, new, project. Pilih console application, go, next, pilih C++, next, beri nama pada project kalian. Pilih tempat kalian menyimpan foldernya, lalu next. Biarkan seperti ini, klik finish. Setelah kalian membuat project, coba buka ini, klik plus di sini, lalu klik dua kali pada main cpp-nya. Maka akan muncul kode yang tertulis secara default di tengah sini. Nah, pertama-tama mari kita coba compile dan merun kode tersebut. Caranya adalah klik icon ini, build, lalu run. Maka akan jalan aplikasinya. Nah, sebelum saya melanjutkan memberitahu sintaks-sintaks yang ada pada C++, saya ingin menjelaskan beberapa aturan yang ada di dalam C++. Pertama, lihat ke baris pertama, usahakan include IOStream ini selalu ada. Lalu using namespace std juga akan selalu ada. Kenapanya akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Untuk sekarang, biarkan dua kode ini ada di kode kalian. Selanjutnya, lihat ke bagian sini, in main. Kalau di Pascal, kalian mengenal program utama dimulai dengan tulisan begin dan end. Nah, pada C++, beginnya itu yang ini, dan end-nya adalah yang ini. Jadi, jika kalian ingin menuliskan di program utama, tuliskan di antara begin ini, lalu end ini. Kalian tulis di sini. Oke, sekarang kita mulai berkenalan dengan sintaks-sintaks yang ada pada C++. Untuk pertama-tama, kita berkenalan dulu dengan output dan input pada C++. Untuk output, kalian menuliskan seperti ini, cout siku kurung siku ke kiri 2 kali, lalu apa yang ingin kalian tuliskan. Seperti ini. Coba kita kalian juga bisa menambah lagi dengan tambahan siku ini. Misalnya kalian mau menulis lagi seperti ini.
Saya hapus lagi. Sekarang sintaks untuk input pada C++, yaitu cin. Nah, sebelum menulis cin ini, kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Cara membuat variabel adalah, pertama kalian tuliskan tipe datanya, lalu namanya, lalu titik koma. Tipe data ini bisa kalian ganti dengan tipe data lain. Kalau int, integer, string, yaitu string, float, yaitu bilangan real, double juga bilangan real. Sekarang saya akan menggunakan integer sebagai tipe data dari variabel masukan ini. Setelah membuat variabelnya, kalian bisa men-cin-nya atau menginputnya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Saya in kan. Kita coba. Berhasil. Setelah belajar input dan outputnya, sekarang saya akan membuat sebuah konstanta. Cara membuat konstanta adalah sebagai berikut. Pertama, saya hapus dulu ininya. Buat tulisan const. Saya akan menggedekan tulisan ininya agar kelihatan. Const, lalu tipe datanya misalnya string, setelah itu namanya, nah, berikut adalah cara menuliskan sebuah konstanta. Penggunaannya tinggal kita coba cout terus nama saya. Oke, lanjut ke pembuatan tipe bentukan. Saya hapus dulu ini. Cara membuat tipe bentukan di C++ adalah, pertama, ketikkan keyword struct, lalu nama tipe bentukan kalian, misalnya mahasiswa, lalu buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal di akhirnya, seperti ini. Setelah itu, tuliskan atributnya. Misalnya, lalu cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Pertama, tulis tipe bentukannya, lalu nama variabelnya. Setelah itu, isi atributnya. Coba kita outputkan. Nah, berhasil. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah percabangan.
percabangan di C++ sintaksnya seperti berikut. If, buka kurung, tutup kurung, dan tulis kondisinya di dalam sini. Misalnya 1 sama dengan 1. Lalu buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Seperti ini. Jika benar, maka lakukan yang sampai sini. Jika salah, else. Lalu buat kurung kurawal, tutup kurung kurawal, dan seperti ini. Nah, seperti berikut. Jika kita buat false, 2 tidak sama dengan 1, maka ini nilainya false. Keluar yang salah. Selain itu, setelah else, kalian bisa menambahkan if lagi. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba pengkondisian dengan switch. Caranya adalah saya buat dulu variabel yang akan di switch kan. Sintaksnya sebagai berikut. NL merupakan keyword untuk menuju ke baris selanjutnya. Default adalah keyword untuk menyatakan bahwa fs tidak 1 ataupun 2. Mari kita coba. fs-nya 1, maka akan mengeluarkan output fs sama dengan 1. Jika kita ganti 2, jika kita ganti selain 2 dan 1, maka oke. Selanjutnya kita akan menuju ke perulangan. Sintaks perulangan. Perulangan di C++ ada 3, yaitu while, for, dan do while. Cara menulis for adalah seperti berikut. For, lalu in i, misalnya i sama dengan 0. Kita jalankan. Nah, saya akan menjelaskan perulangan for ini. For ini pertama-tama akan ke sini. In i maksudnya adalah membuat variabel i dan nilainya diassign dengan 0. Jadi i sekarang bernilai 0. Lalu setelah di sini, maka kode akan membaca ini, mengecek apakah i lebih kecil dari 3. Karena i-nya sekarang 0, maka i bernilai benar. Ini kondisi ini bernilai benar.
0 lebih kecil dari 3. Jika benar, maka kode yang di bawah ini akan dijalankan. Lalu setelah kode ini dijalankan, kode yang ini akan dijalankan. I++ maksudnya adalah nilai I ditambah 1. Ini sama saja dengan menuliskan seperti ini. Seperti ini. Jadi I ditambah 1 nilainya. Lalu setelah I ditambah di sini, dicek kembali di kondisi ini. Apakah I lebih kecil dari 3? Karena I sekarang bernilai 1, maka kondisi ini benar. Karena benar, kode yang ini dijalankan lagi. Aksi ini dijalankan lagi. Lalu ke sini lagi, I yang tadinya 1 ditambah 1 lagi jadi 2. Lalu di sini lagi dicek benar, maka dijalankan lagi dengan I-nya bernilai 2. Lalu ditambah lagi, I jadi 3. Nah, dicek di sini. Sekarang I3 sebenarnya tidak lebih kecil daripada 3, maka kondisi ini akan bernilai false. Karena bernilai false, maka kode ini tidak dijalankan lagi. For akan keluar dan menuju ke sini. Return 0. Seperti itu kira-kira penjelasan tentang for. Kalian bisa mengganti kondisi di sini dengan lebih besar dari, atau lebih besar sama dengan, atau sama dengan, sesuka hati kalian sesuai kondisi yang kalian inginkan. Inisialisasi di sini juga bisa kalian ganti dengan berapapun. Ini juga bisa kalian tambahkan dengan lebih dari 2, tapi biasanya kita menulisnya seperti ini, ditambah 1, lalu I-nya dimulai dari yang terkecil jika ingin ascending, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perulangan while. Hampir mirip dengan Pascal. Pertama tulis while-nya dulu, lalu kondisinya ditulis di sini. Sedangkan aksi yang dilakukan ditulis sebelum ini dan sesudah ini. Setelah buka kurung kurawal dan sebelum tutup kurung kurawal. Variabel kita buat di luar terlebih dahulu. Lalu kondisinya kita tulis misalnya sama kita di 3. Jangan lupa nilainya diiterasi atau ditambahkan, di increment maksud saya. Selanjutnya ke perulangan do while. Perulangan ini akan melakukan aksinya pasti 1 kali. Misalnya do. Selanjutnya kita membuat prosedur dan fungsi. Cara membuat prosedur dan fungsi adalah kita harus menulisnya di luar in main ini. Jadi tulis sebelum ini, sebelum in main kita tulis di sini. Cara pendeklarasian sebuah prosedur adalah sebagai berikut. Void, lalu nama prosedurnya. Lalu parameternya. Lalu isinya. Nah,
Ini merupakan prosedur yang kita buat, yang kita deklarasikan. Sedangkan untuk memanggilnya di program utama kita, tulis setelah in main ini nama dari prosedurnya saja. Lalu buka kurung tutup kurung parameternya. Misalnya maka prosedur ini akan mengoutputkan halo Michael. Nah, untuk parameter saya ingin memberitahu sesuatu. Ada parameter output dan ada parameter input. Nah, parameter input kalian bisa menuliskan biasa seperti ini. Sedangkan misalnya kalian ingin menggunakan parameter input, kalian menulis dan setelah tipe data kalian, simbol dan setelah tipe data kalian. Misalnya saya akan mengganti ini isinya. Saya ingin menunjukkan jika kita tulis nama terus kita isi dengan misalnya kita membuat sebuah variabel string F1 dan F2. F1 saya isi dengan lalu saya panggil prosedur saya dengan dua parameter. Pertama V1, kedua adalah V2. Setelah keluar dari prosedur ini, setelah pemanggilan ini, nilainya yang akan berubah hanya V2 saja. Coba kita lihat. V1 belum diubah dan V2 udah diganti. Nah, jadi gunanya dan di sini adalah merubah nilai dari parameter yang dimasukkan. Begitu. Fungsi dari parameter output. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi. Caranya adalah tuliskan tipe datanya, lalu nama fungsinya, lalu parameternya, lalu aksinya, lalu return nilainya. Cara penggunaannya adalah biasanya seperti berikut. Nah, sekian dari kami mengenai sintaks-sintaks C++ yang dasar. Di video selanjutnya, kita akan masih belajar mengenai C++, tapi lebih advance lagi. Kalian akan berkenalan dengan namanya pointer, lalu sebuah konsep yang bernama abstract data type, dan masih ada lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini.
Kami harap video ini bermanfaat untuk kalian. Salam computing guys.